Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marbatila dengan NIM 235120026. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem dan Kebijakan Moneter Fiskal Islam. Dan saya akan membahas tentang inflasi dan deflasi. Jadi, apa sih itu inflasi dan deflasi? Jadi, inflasi itu di mana harga-harga barang dan jasa itu naik terus-menerus. Contohnya, harga bensin yang dulunya 7.000 sekarang jadi 10.000. Terus makin lama makin mahal. Nah, itu tandanya sedang terjadi inflasi. Sedangkan deflasi itu di mana harga barang-barang itu turun terus-menerus, tapi bukan promo. Ini pure karena kondisi ekonomi. Jadi, misalnya harga TV yang dulunya 4 juta turun jadi 3,5 juta. Terus turun lagi jadi 3 juta. Itu terjadi karena nggak ada orang yang mau belanja. Jadi, inflasi itu membuat uang kita itu jadi nggak ada harganya. Sedangkan deflasi bisa membuat ekonomi jadi mandek karena orang-orang menunda untuk belanja. Terus gimana sih kita bisa tahu kalau suatu negara itu sedang mengalami inflasi atau deflasi? Nah, ciri-ciri inflasi, yang pertama harga-harga naik untuk hampir semua barang, bukan cuma 1 atau 2 saja. Terus yang kedua, uang kita itu serasa kurang bernilai. Misalnya uang yang 100.000 dulunya bisa belanja berbagai macam barang, sekarang tuh malah bisa beli 2 atau 3 barang saja. Terus yang ketiga, orang-orang tuh jadi buru-buru belanja karena takut harga barang itu semakin mahal. Nah, sedangkan deflasi itu ciri-cirinya yang pertama, harga barang turun secara umum. Orang jadi malas belanja, mikirnya gini, minggu depan aja mungkin barangnya jadi lebih murah. Nah, tapi justru pemikiran seperti ini yang membuat ekonomi jadi seret, toko jadi sepi, terus produk nggak laku, produsen atau perusahaan itu bisa rugi, dan kemungkinan besar karyawan-karyawannya akan kena PHK. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan inflasi. Yang pertama itu permintaan tinggi banget, tapi barangnya terbatas. Nah, ini disebut demand pull inflation. Contohnya itu pas mau lebaran, pasti banyak orang yang mau beli baju baru. Nah, jadi harganya jadi naik. Terus yang kedua itu biaya produksinya naik. Misalnya bahan baku dan BBM itu naik, otomatis produsen itu menaikkan harga barangnya. Nah, itu disebut cost push inflation. Terus yang ketiga, ekspektasi. Kalau masyarakat yakin harga bakal naik, mereka tuh buru-buru untuk belanja. Akibatnya permintaan jadi makin tinggi dan harga beneran jadi naik. Nah, yang keempat itu barang impor jadi mahal. Misalnya nilai tukar rupiah itu yang melemah, harga barang luar negeri jadi naik, lalu produk lokal juga ikut naik karena bahan bakunya itu produk impor. Terus penyebab deflasi. Kalau deflasi, penyebabnya juga ada beberapa. Pertama itu permintaan jadi menurun, misalnya karena krisis atau banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Jadi mereka tuh tahan uangnya untuk nggak belanja sembarangan itu. Terus yang kedua, kelebihan stok. Kelebihan stok, barang diproduksi banyak tapi yang beli cuma sedikit. Akhirnya penjual nurunin harganya biar cepat laku. Terus yang ketiga, kebijakan moneter. Pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya menaikkan suku bunga. Akhirnya uang di masyarakat jadi sedikit dan nilai beli jadi menurun. Terus yang keempat, nilai tukar rupiah naik, alias rupiah menguat. Barang impor jadi murah dan produk lokal harus nurunin harganya supaya bisa bersaing. Lalu apa sih dampak dari inflasi dan deflasi?
Jadi kalau inflasi, harga-harga jadi naik, jadi daya beli masyarakat turun. Terus uang yang kita punya jadi nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau deflasi, harga turun. Tapi bukan berarti bagus ya, justru itu bikin ekonomi jadi lesu. Orang malas belanja, perusahaan rugi, banyak yang kena PHK, dan akhirnya tingkat pengangguran jadi meningkat. Jadi dua-duanya itu bisa berdampak buruk kalau nggak dikendalikan. Jadi pemerintah tuh berperan penting untuk menjaga kestabilan harga agar supaya ekonomi tetap sehat dan masyarakat tidak kesusahan. Dalam pandangan Islam, inflasi itu bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga ada sisi moral dan sosialnya. Islam melihat inflasi terjadi karena adanya praktek ekonomi yang tidak adil. Misalnya, pemerintah cetak uang berlebihan tanpa jaminan emas atau aset nyata. Jadi uang banyak tapi nilainya kosong. Terus yang kedua, transaksi berbasis riba dan bunga, yang mana bikin uang beredar tapi tidak menciptakan barang yang nyata. Terus yang ketiga, penimbunan barang, di mana pedagang itu sengaja menyimpan barang agar supaya barang itu jadi langka dan mahal. Semua ini itu dilarang dalam ajaran Islam karena bisa merusak keseimbangan ekonomi. Nah, kalau deflasi dalam Islam juga dipandang sebagai tanda ada yang nggak beres dalam sistem ekonomi. Biasanya deflasi terjadi karena uang yang berputar hanya di kalangan orang kaya saja, sementara orang miskin susah untuk mendapatkan uang. Nah, terus sektor real sepi karena orang nggak ada yang belanja, dan sistem keuangan hanya berfokus ke bunga dan utang saja. Jadi, Islam itu menegakkan bahwa uang itu harus terus berputar dan digunakan dalam kegiatan nyata, bukan hanya numpuk atau bermain bunga saja. Karena kalau ekonomi nggak bergerak, semuanya bisa kena dampaknya. Bukan cuma soal untung dan rugi, tapi inflasi dan deflasi juga sering terjadi karena adanya pelanggaran etika dalam ekonomi. Islam mengajarkan bahwa ekonomi itu harus jujur dan adil. Jadi, hal-hal seperti penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, terus mengambil riba atau bunga dalam pinjaman, dan bermain spekulasi dan merugikan banyak orang itu dilarang. Karena Islam tuh punya konsep tawazun, yang artinya keseimbangan. Jadi kalau ada keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi, itu bisa mencegah inflasi dan deflasi. Nah, jangan lupa, inflasi dan deflasi juga berdampak ke kehidupan sosial masyarakat. Kalau inflasi terlalu tinggi, orang miskin dan menengah paling kena dampaknya. Karena harga naik, gaji gitu-gitu aja. Mereka jadi sulit untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau deflasi, perusahaan itu bisa jadi rugi dan banyak karyawan yang kena PHK. Akhirnya, banyak pengangguran dan tingkat kemiskinan naik, dan bisa memicu terjadinya kekerasan sosial. Nah, itu sebabnya Islam itu tidak hanya mengatur tentang ibadah, tapi juga ekonomi supaya adil, merata, dan manusiawi. Sebagai kesimpulan dari yang kita bahas tadi, inflasi dan deflasi tidak hanya membahas soal harga naik atau turun, tapi lebih dari itu, keduanya sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, bahkan moral masyarakat. Nah, dalam pandangan Islam, inflasi dan deflasi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tapi juga sisi keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial. Terus Islam tuh mendorong ekonomi yang adil, jauh dari riba, spekulasi, dan penimbunan, serta berbasis pada kegiatan nyata yang mempunyai manfaat untuk semua orang. Jadi tugas kita itu bukan hanya memahami konsep inflasi dan deflasi saja, tapi juga kita punya peran penting untuk membangun ekonomi yang adil dan
seimbang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya tadi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.